Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan praobservasi sebelum mengajar, di mana tujuan dari wawancara praobservasi ini kita dapat mengetahui pandangan apa yang akan diajarkan pada saat proses pembelajaran nantinya. Jadi yang pertama, Pak, tujuan pembelajaran yang akan diajarkan nantinya itu apa, Pak? Di pembelajaran kan nanti itu pada mata pelajaran matematika, yaitu 12, materi ke-12 yaitu penjumlahan pengurangan, di mana tujuan pembelajaran itu siswa bisa memahami kebalikan dari penjumlahan di atas 10, yaitu penjumlahan di atas 10 dan pengurangan di atas 10, dan dapat menguasai keterampilan berhitung, di mana siswa ini bisa menguasai keterampilan berhitung, membaca operasi hitung, dan memahami situasi cerita tentang pengurangan. Karena di sebelumnya itu, materi sebelumnya terpisah antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, di akan berikutnya diajarkan ini adalah penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Mata pelajaran matematika, Pak, ya. Kemudian untuk pembelajaran matematika nantinya, Pak, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Yaitu pendekatan dalam mendampingi siswa murid. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid mereka. Dan ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran. Oke, lanjut, Pak. Strategi apa yang akan Bapak rencanakan atau Bapak persiapkan dalam proses pembelajaran nantinya? Seperti yang sebelumnya dalam pembelajaran, strategi yang saya lakukan yaitu diskusi, kemudian sedikit ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian kelompok. Ada kelompoknya, Pak. Sedikit lagi, Pak, yang terakhir tentang catatan dalam kondisi ruang kelas Bapak, siswa Bapak, apa ada hal-hal yang lain, misalnya ada anak yang autis atau ada yang lain ya? Selama di tahun ajaran ini kami tidak temukan anak yang berkebutuhan khusus ya, seperti dari autis. Semuanya normal di beras rata-rata. Ya, jumlah siswa apa, Pak? Siswa yaitu 19 orang. Oke, sekian dari saya, Pak, untuk kegiatan observasi. Terima kasih banyak sebelumnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan program kita setelah kita istirahat aja. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu matematika. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ya, seperti biasanya buku ya, yang tidak berhubungan pada pelajaran pada hari ini dimasukkan ke dalam laci. Ya, lagi, kemudian saya mau cek dulu lagi perlengkapannya. Seperti pensil, silakan kasih waktu 2 menit. Pensil, tolong hapus, ya. Jangan sampai ada yang hilang penghapusnya dari tadi. Apa? Tunggu dulu nanti nak. Saya cek dulu. Pensil.
Silakan. 1 menit lagi. Udah? Perhatikan di sini. Ya. Tetapi pada hari ini kita akan melanjutkan ya masih materi penjumlahan dan pengulangan. Nah, adapun tujuan yang kalian ingin capai di sini adalah mengenali penjumlahan dan pengurangan pelibatan bank. Seperti pekan lalu, ya, kalian sudah mempelajari bagaimana penggabungan penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ada soal yang saya ingin berikan. Seperti informasi, ya, yaitu 12 tambah 3 kurang 1. Seperti pekan lalu toh? Saya bisa jawab. Kalau 12 tambah 3 berapa? 15. Oke? 13 tambah 3 berapa? Berapa? Tunggu. 15. Setelah hasilnya 15, hitung berapa? Berapa? Jadi berapa di sini? 14. Nah, saya ingin lagi, kalian ingat. Kalau ini 16. Ayo, kasih waktu 1 menit. Ya? Jadi 16 tambah 2 berapa? 18. Kemudian kurang 2. Jadi totalnya 16. Berapa? Kemudian berapa? Nah, kalian sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, siapa yang masih mengingat pelajaran pekan lalu tentang penjumlahan ya, tentang matematika, tentang penjumlahan? Apa yang kita pelajari? Apa? Hah? Pengurangan tentang apa? Apa? Hah? Apa? Pengurangan tentang apa? Hah? Kenapa anak-anak itu? Main di kotak plastik. Ya, main di kotak plastik. Nah, kita ulangi lagi. Apa yang dilakukan anak itu? Main. Ya, main di kotak plastik. Berapa anak dulu? Siapa yang mengingat? Bapak lupa. Berapa? Ayo. Berapa? 8 yang bermain. Hah? 7. Pertanyaan 7. Hah? Berapa? Dia berapa anak dulu bermain di kotak plastik? 7. Baru? Setelah itu? Hah? Apa? Bulan 8 atau 8? Hah? Pertanyaan dulu. Bulan 8 atau 8? 8. Kalau 7 di kotak pasir, data 8 berapa? 7 baru data?
Berapa? Berapa? 15. Bertambah atau berkurang itu? Setelah 15, berapa yang sedang bermain apa itu? Siapa yang pernah bermain layang-layang di sini? Kalau seseorang bermain layang-layang, di mana main layang-layang? Di jalanan atau di lapangan? Hah? Kenapa tidak boleh di jalanan? Hah? Ya. Jadi bahaya kalau bermain layang-layang. Harus di mana? Jangan juga tidak mau main layang-layang. Tidak bisa ya? Nah, perhatikan di sini. Ada 7 anak sedang bermain apa itu? Nah, berapa anak? Coba hitung dulu. Berapa anak yang bermain layang-layang situ? Berapa yang perempuan di situ? 3. Berapa laki-laki? Kasih waktu 4 menit. 4 menit ya. Ada dua soal di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak. Dimana kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Kali ini saya akan masuk ke kegiatan pasca observasi. Dimana kemarin Pak kita sudah melakukan proses observasi di kelas, terutama di kelas 1, yaitu tentang kegiatan observasi. Saya menemani Bapak ke satu pembelajaran. Jadi pertanyaan pertama pada Bapak yaitu bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Saya dalam pembelajaran kemarin, saya bersentuh atas proses pembelajaran yang kali ini karena adanya supervisi dan Bapak. Karena sangat senang karena ada yang melihat beda dengan kalau yang tidak ada yang melihat. Jadi kemarin itu saya senang melalui Jadi kemudian apakah proses pembelajaran Bapak yang sudah kita dari kemarin sesuai yang Bapak rencanakan di modul pembelajaran ini? Ya, sesuai dengan modul pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, sesuai dengan tercapai dan simulasi atau puasa yang saya capai. Kemudian Pak, dapatkah Bapak menceritakan bagaimana yang Anda anggap memuaskan dalam proses pembelajaran itu? Yang pertama kemarin yang memuaskan yaitu
bagaimana siswa ini semangat dalam menerima pelajaran. Kalau area pengembangan yang kira-kira Bapak Area sudah pengembangan yaitu bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif melalui pendekatan dalam mendidik siswa. memang kemarin Pak ya sudah diterapkan untuk area pengembangannya. Jadi kira-kira Pak mengenai tentang proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai? Ya, kemarin pembelajarannya kita yang kemarin disadarkan yaitu tercapai yang tujuan pembelajarannya seperti kemarin itu, yaitu bagaimana siswa memahami Iya. situasi soal pengurangan dan penjumlahan ini gampang. Iya. Kemudian kedua, seperti dia bagaimana siswa memetakan situasi soal yang menggunakan penjumlahan dan pengurangan dan operasi bilangan, kemudian bagaimana mendiskusikan. Iya. Dan memang pada saat proses pembelajaran Pak sudah berjalan dengan bagus. Namun adakah kendala yang Bapak dapatkan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Ya, kendalanya itu dari siswa. Ya. Kalau dari siswa itu bagaimana nih siswa sulit menggunakan alat bantu. Bagaimana dia menggunakan alat bantu, kemudian alat bantu ini dituangkan ke dalam lembar kerja. Ini kesulitannya. Dan Maksudnya alat bantu yang bagaimana? yang alat berat Oh, alat peragaan. Oh iya. ya, untuk dimasukkan ke dalam lembar kerjanya. Oh Mas Ya, dia ya. masih kurang sana. Iya. Karena kalau di yang itu di siswa yang di bawah rata-rata. Oh iya. Ya. Tapi kalau yang sudah ada rata-rata, dia ya. agak lumayan Iya. cukup dan menggunakan alat peralatan. Iya. Jadi kira-kira dalam menghadapi kesulitan siswa tadi, Pak, apakah ada trik atau pendekatan bagaimana strategi pembelajaran berikutnya yang akan kita lakukan agar siswa yang tadinya kurang terampil dalam menggunakan media pembelajaran bisa terampil nanti? Ini kita berikan pemahaman kepada siswa betapa besarnya dan perannya dalam proses belajar mengajar dan menggunakan metode kalau menggunakan alat bantu Media pembelajaran yang yang pembelajaran berbeda. karena banyak siswa yang kemarin itu pada saat dia mengilustrasikan alat peraga itu dia tidak kurang memahami penggunaan. Konsepnya tadi konsep Jadi penggunaan alat peraganya. jadi ini bagaimana guru memberikan pemahaman kepada siswa dia berperan dalam menggunakan media Alat peraganya tadi. Kemudian terkait tadi tentang kesulitan siswa, apakah Bapak juga mempunyai kesulitan dalam proses pembelajarannya? seperti guru-guru yang lain pasti kesulitan yang saya alami itu yaitu bagaimana menggabungkan keinginan guru dengan keinginan siswa ini dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini siswa ini belum siap menerima metode pembelajaran yang gampang yang menantang, kata lain yaitu seperti soal-soal yang kursi itu. Iya. Ini yang sangat sulit karena siswa ini sulit menerima model-model yang menantang. Tapi kalau model-model yang lain itu dia tidak sulit. Tapi yang sulit pada saat diberikan model yang menantang dalam pembelajaran yang menarik. Iya. Jadi yang menjadi kendala tadi Pak terhadap siswa itu tentang penggunaan alat peraga, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan hoax. Iya. Tindak lanjut Bapak ke depannya lagi untuk bisa lebih efektifnya lagi nih, supaya anak bisa menggunakan alat peraga dan menjawab soal-soal hoax dengan baik. Ya, untuk kedepannya itu
bagaimana misi seorang guru memberikan kebiasaan dalam memberikan yaitu soal-soal besar itu. Sering-sering ya? Bukan juga dilakukan dalam bentuknya satu bukan ya sering-sering dalam pembelajaran diberikan soal-soal mengenangkan Satu bulan ya. Atau pada saat kita mengajar kita sering menggunakan yaitu media alat peraga terutama yaitu pemanfaatan informasi. Jadi sekarang Pak, saya mengajak Bapak untuk mengidentifikasi hal-hal yang mantap, yang sudah bagus dalam proses pembelajaran Pak, sama hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang mantap dulu seperti biasa kalau kita sering dulu tentulah kita pendahuluan ya. Karena itu semangat siswa pagi kemudian kita berikan juga sedikit juga kemudian kedua yaitu penguasaan materi. Kenapa saya terasa karena materi ini berulang apa yang kita ajarkan di tahun ajaran yang lalu kita ulangi lagi pada tahun ajaran ini penguasaan materi. Kemudian yang ketiga yaitu pengulangan kelas. Pengulangan kelas ini kenapa saya sebagai guru saat ini sudah memahami karakter masing-masing siswa. Artinya sedangkan ya yang kurang misalnya ya kan itu ya seperti penggunaan alat peraga yang berbasis yaitu internet dalam pembuatan video. Kemudian dalam ini Pak, tujuan yang hendak kita capai untuk kira-kira nanti yang hendak dicapai ketika kita sudah mengaplikasikan media pembelajarannya tadi yang optimal alat peraganya. Ya, yang ini saya capai itu bagaimana memaksimalkan jumlah karena masih banyak siswa di kelas dasar itu jumlah ini dalam prinsip dua angka yang dua angka seperti 23 tambah 3 21 tambah ini itu. Jadi kedepannya tujuan dari memahami suara yang membaca tersebut di rata-rata. Kemudian bagaimana siswa ini bisa mengurangi dalam uang yang tadi cuma dua ya, tentang penggunaan media pembelajaran serta kemahiran siswa dalam membaca, kemudian penggunaan pengaplikasian penjumlahan dalam dua angka, yaitu pembuatan media pembelajaran. Sudah masuk kira-kira itu di area penggunaan media pembelajaran. Oke, jadi 1-2 hari untuk penggunaan media yang tadi. Kalau media 1 minggu ya. Kalau ini dalam mahir pembacaan Pak sama penjumlahan dalam dua angka ini kalau dalam 1 bulan ya 1 bulan Pak. karena siswa ini ya butuh bimbingan. Jadi terima kasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan mengenai tentang observasi yang Bapak lakukan pada 2 hari yang lalu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempat ada yang masih angkat. Oke, ini saya amati tadi ini tentang kompetensi coach ya. Itu saya lihat itu sudah ya baik, sudah harus sepenuhnya mendengar malu-malu dari betul-betul memperhatikannya. Kemudian yang kedua menangkap pertanyaan ini yang saya lakukan itu mampu menangkap kerja kunci dan melakukan pertanyaan untuk bobot kepada coach ya. Nah, untuk ini alur-alurnya kalian kalau tidak salah tadi 2 kali itu berulang itu Identifikasi gitu kan di antara siswa dan gurunya tadi. Enggak, 2 kali itu berulang saya kira tadi itu sudah ini sekarang itu sudah melintasi kemudian mendorong berencana baru kita kembali lagi untuk mengidentifikasi yang sudah bagus yang sudah ini kayak itu penting di situ ya itu saja. Dan ini yang mendorong itu rencana aksi sudah bagus sekali tadi kalau mau dilakukan itu sudah bagus sekali dan mendorong untuk tanggung jawab kalau pasti apa hal itu harus jadi kalau kapan berjalan tapi kalau misalnya akan bertahun itu baru mulai jadi itu harus dia didorong kapan dimulai kita begitu ya.